Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas salah satu proses penting dalam tubuh manusia, yaitu mekanisme peredaran darah. Kita akan mengikuti perjalanan darah mulai dari jantung, kemudian melewati pembuluh darah, lalu kembali lagi ke jantung. Anak-anak semua, tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Disebut tertutup karena darah selalu berada dalam pembuluh darah, dan disebut ganda karena darah mengalir melalui dua jalur utama, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kedua jalur ini saling bekerja sama, bergantian, dan berkesinambungan, sehingga sel-sel di seluruh tubuh dapat menerima oksigen dan nutrisi dengan baik. Sebelum mengikuti aliran darah, kita harus memahami struktur jantung terlebih dahulu. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan atau atrium kanan, serambi kiri atau atrium kiri, bilik kanan atau ventrikel kanan, dan bilik kiri atau ventrikel kiri. Kemudian, jantung berbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak di bawah miring ke kiri yang terletak di antara kedua paru-paru. Ukuran jantung sendiri sebesar kepalan tangan pemiliknya. Selain itu, jantung juga dibungkus oleh membran perikardium, yaitu kantong yang terdiri dari lapisan ganda yang mengandung cairan perikardial dan melekat di diafragma. Pada 4 ruang jantung memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada serambi kanan atau atrium kanan. Serambi kanan atau atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan mengirimkannya kembali ke bilik kanan. Selanjutnya ada bilik kanan atau ventrikel kanan, berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Selanjutnya ada serambi kiri. Serambi kiri atau atrium kiri berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke bilik kiri. Bilik kiri atau ventrikel kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah fungsi dari masing-masing ruang yang ada di jantung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pengaturan yang ada di jantung. Untuk sistem pengaturan yang ada di jantung memiliki 4. Yang pertama yaitu ada nodus sinoatrialis atau nodus SA, di mana nodus SA ini merupakan daerah khusus di dinding atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. Kemudian yang kedua ada nodus atrioventrikular atau yang biasa kita kenal sebagai nodus AV, di mana nodus AV ini merupakan berkas kecil sel-sel otot jantung yang terletak tepat di atas pertemuan atrium dan ventrikel. Yang ketiga ada berkas His atau berkas atrioventrikular. Berkas His ini merupakan sel khusus berasal dari nodus AV dan masuk ke septum antar ventrikel. Dan yang terakhir ada serat Purkinje, di mana serat ini merupakan serat yang halus dan menjulur dari berkas His dan menyebar ke seluruh miokardium ventrikel. Selain jantung, pada sistem peredaran darah terdapat organ yang sangat penting, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Mari kita bahas pembuluh darah yang pertama. Pembuluh darah yang pertama yaitu arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalir keluar dari jantung. Arteri memiliki sifat yang elastis dan mengalir dengan kuat. Pada arteri memiliki 3 lapisan, yaitu tunika ekstema,
tunika media, dan tunika intima. Perbatasan antara ventrikel kiri dan aorta terdapat katup, yang dimana disebut dengan katup seminular aorta. Sedangkan pada perbatasan antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis terdapat katup yang disebut sebagai katup seminular arteri paru-paru. Selanjutnya yaitu ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan memiliki diameter 0,008 mm. Dinding kapiler tersusun dari selapis endotelium. Kapiler menghubungkan antara arteriol dengan venula. Bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler antara lain yaitu ada rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Kapiler memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu sebagai penghubung arteri dan vena, mengambil zat-zat dari kelenjar, tempat pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan, menyerap zat makanan dari usus, dan yang terakhir yaitu menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Selanjutnya yaitu pembuluh darah yang terakhir ada vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Vena memiliki jaringan ikat fibrosa yang lebih banyak dan dindingnya tipis dan dapat mengembang. Pada pembuluh darah vena memiliki katup. Katup pada vena berfungsi untuk mencegah aliran balik sehingga darah tidak kembali ke sel atau jaringan. Vena yang masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu yang pertama ada vena cava superior, menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Sedangkan yang kedua ada vena cava inferior, yaitu menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Dan yang terakhir yaitu ada vena pulmonalis, di mana membawa darah kaya akan karbon dioksida dari paru-paru. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai pembuluh darah. Selanjutnya, kita memasuki mekanisme peredaran darah. Pada mekanisme peredaran darah ada 2, yaitu sistem peredaran darah kecil atau yang biasa kita sebut dengan pulmonalis, dan sistem peredaran darah besar atau yang biasa kita sebut sistemik. Mari kita bahas sistem peredaran darah yang pertama, yaitu sistem peredaran darah kecil atau pulmonalis. Pada peredaran darah kecil berfungsi untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen di paru-paru. Untuk alurnya sebagai berikut. Yang pertama, darah yang kaya karbon dioksida akan masuk ke atrium kanan dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian, dari atrium kanan, darah mengalir melewati katup trikuspid menuju ventrikel kanan. Selanjutnya, ketika ventrikel kanan berkontraksi, darah akan dipompa keluar melalui katup seminular pulmonalis menuju arteri pulmonalis. Selanjutnya, arteri pulmonalis akan membawa darah menuju paru-paru. Dan di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas di alveolus, yang dimana karbon dioksida akan dilepaskan dan oksigen akan diserap oleh darah. Darah yang sudah kaya oksigen kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis kemudian akan mengalirkan darah ke atrium kiri. Nah, inilah akhir dari peredaran darah kecil atau pulmonalis. Setelah itu, darah akan memasuki peredaran darah besar. Mari kita bahas peredaran darah besar. Peredaran darah besar atau sistemik memiliki fungsi utama, yaitu mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh. Mari kita bahas alur mengenai sistem peredaran darah besar. Awal mulanya, darah kaya akan oksigen dari atrium kiri mengalir melalui katup bikuspid ke ventrikel kiri. Selanjutnya,
Di ventrikel kiri memiliki dinding paling tebal karena harus memompa darah ke seluruh tubuh. Saat ventrikel kiri berkontraksi, darah dipompa kuat menuju aorta, pembuluh darah terbesar dalam tubuh. Selanjutnya, dari aorta, darah dialirkan melalui arteri-arteri ke seluruh jaringan tubuh, ke otak, organ-organ dalam, otot, hingga ujung kaki dan tangan. Selanjutnya, ketika darah mencapai jaringan, akan terjadi proses difusi, yang dimana oksigen dan nutrisi keluar dari kapiler dan karbon dioksida serta sisa metabolisme masuk ke dalam darah. Setelah itu, darah yang miskin oksigen akan mengalir melalui venula lalu menyatu menjadi vena. Vena dari tubuh bagian atas menuju vena cava superior, sedangkan vena dari tubuh bagian bawah akan menuju vena cava inferior. Kedua vena ini membawa darah kembali ke atrium kanan. Nah, disinilah peredaran darah besar berakhir. Darah kotor ini akan kembali masuk ke peredaran darah kecil untuk dibersihkan di paru-paru. Nah, anak-anak, menariknya, peredaran darah pada janin berbeda dengan orang dewasa. Mengapa? Karena paru-paru janin belum berfungsi, sehingga janin memperoleh oksigen dari darah ibu melalui plasenta. Bagaimana sih sistem peredaran darah pada janin? Mari kita bahas. Sistem peredaran darah pada janin mula-mula yaitu oksigen dan nutrisi masuk ke janin melalui vena umbilicalis. Kemudian, darah melewati beberapa pintasan khusus seperti ductus arteriosus, sehingga tidak perlu melewati paru-paru. Kemudian, darah kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk pertukaran gas berikutnya. Setelah bayi lahir, struktur pintasan ini akan tertutup secara alami. Oke, demikianlah penjelasan mengenai mekanisme peredaran darah, mulai dari peredaran darah kecil, besar, hingga peredaran darah pada janin. Semoga penjelasan materi ini dapat membantu kalian untuk memahami bagaimana darah bekerja tanpa henti untuk menjaga tubuh tetap sehat. Jangan lupa pelajari kembali alur-alurnya, karena ini adalah dasar untuk memahami materi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.